Hai semua, nama gue Iu dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari bentuk asli Mang Dajjal yang literally which is sangat-sangat creepy, sampai Dajjal bisa ngedutin sih. Berikut adalah 99 plus body shaming Dajjal yang paling mengerikan bagian ke-69 setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, aku nggak tahu lagi mau ngomong apa ke kalian ya kan. Intinya jangan terlalu fokus ke tampil gue nih guys. Entah kenapa terbesit yang bikin tampil kayak gitu kan. Intinya spoiler nih gue bikin orang bikin tampil enggak usah bisa, nggak usah dipungkiri lagi ya kan. Pasti bikin aneh-aneh spoiler kita jawab. Oke, halo guys, ketemu lagi dengan gue Iu dan kali ini kita khusus bahas sesuatu yang berbau agama ya guys. Suara gue masih terbawa sama yang tadi tuh. Oke, kali ini kita mau ngegibahin Woi, sahur woi. Woi, kontu. karena kita itu harus prepare dulu gitu guys sebelum di OTW gitu kan. Soalnya udah banyak kali gitu kan tanda-tanda yang menunjukkan kalau kita itu emang lagi di ujung tanduk gitu, lagi di akhir zaman gitu guys. Jadi mulai dari terlalu mengidolakan olahan dari apa tadi, minyak dan gas bumi guys. Minyak dan gas bumi itu kalau dicampur minyaknya kan, ini gas bumi terus ya itu jadinya plastik ya guys. Itu guys gitu, terlalu mengidolakan itu tadi gitu kan. Ya kan, udah lah, paham lah kalian. Udah lah, nggak ngerti lah, itu udah banyak kali tanda-tanda di akhir zaman ini, banyak kali maksiat yang terjadi gampang aja gitu guys, sampai joget-joget pakai baju seksi ya kan, sendiri papai tanpa memandang kondisi, no high flash di kuburan pun digas gitu kan, di lorong jalan sampai entah mana-mana pun digas aja gitu kan, lagi gitu. Bahkan sampai ada yang seleranya agak-agak aneh gitu guys. Ya itu seleranya ini memang literally which is sangat-sangat creepy gitu guys. Itu mensummon pasukan Jazz Central Dajjal guys. Siapa lagi kalau bukan Mang Iblis juga, Iblis laknatullah, lalu dimasukkan ke dalam boneka gitu guys. Itu dan habis itu dianggap sebagai anak guys. Udah nggak ngerti lagi memang. Dan bahkan masih banyak lagi ya guys, di luar sana perbuatan human yang semakin mempercepat Dajjal ini keluar gitu guys dari base campnya guys. Jadi semakin banyak hal yang aneh yang kalian bikin gitu kan, makin banyak hal aneh yang kita bikin, makin banyak hal-hal aneh yang kita bikin guys di dunia guys. Makin nggak sabar juga nanti Mang Dajjal nih. Nah, jadi kalian ada di tim mana gitu kan? Mau jadi panglima Dajjal, bergabung dengan aliansi Mang Dajjal dengan memperbanyak perbuatan maksiat tadi, atau mau jadi panglima Imam Mahdi guys? Nah itu dia, dengan perbanyak baca Al-Quran ya kan, dan menghafalnya gitu guys. Pilihan ada di tangan-tangan anda guys. Walaupun anda ada yang belum cewek, pilihan ada di tangan anda. Tergantung kehokian anda masing-masing guys, spawnnya di aliansi mana gitu kan. Jadi untuk kalian yang belum berbini guys, ya kan, ya termasuk aku juga ya kan, karena gitu supaya bisa merasakan nikmat dunia ini guys, walaupun sedikit aja gitu kan. Ya nikmat di surga nanti kan nggak kebayang gitu kan. Ya itu aja gitu. Sebelum Mang Dajjal ini OTW merusak mengacau-ngacaukan di dunia nanti, itu setidaknya kita udah merasakan itu gitu ya. Ya paham lah, udah bisa. Oke guys. Jadi kalau udah berbini kan udah masih itu kan udah kayak ya semakin berkurang lah gitu kan. Kebiasaan buruk itu nggak terulang lagi gitu. Oke, balik pembahasan inti guys. Mari kita gibahin Mang Dajjal dari ujung rambut guys sampai ujung Oke, sebelumnya spoiler dulu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan ciri-ciri Dajjal itu sangat-sangat detail ya guys. Literally detail sekali guys gitu. Dari ujung rambutnya sampai ujung jempol ya guys. Itu literally sangat-sangat detail guys. Nah, itu dia guys. Segala sifat dan ciri-ciri yang disampaikan Nabi guys mengenai Dajjal ini tadi guys, nggak ada expansionnya sama sekali cuy. Nggak ada gitu, nggak ada. Ini hadisnya itu bunyinya semua lah bentuk deh guys. Ngerti lagi aku, bahkan seluruh apa yang disampaikan Nabi gitu ke kita guys tentang Mang Dajjal tadi gitu, nggak lebih dari gambaran seberang buruknya dari Dajjal ini tadi guys, baik dari segi fisik maupun dari segi sifatnya guys. Tidak ada manfaat yang bisa diambil dari dia gitu guys. Nah itulah. Oke, dari sekarang kita bagi dua aja dulu ya. Yang pertama itu kita nanti bahas tentang fisiknya. Yang pertama kita bahas fisiknya dulu guys. Oke. Nah banyak kan hadis Nabi yang jelaskan ciri-ciri dari ciri-cirinya ini guys. Jadi aku sampaikan ini cuma beberapanya aja. Nanti kalau kebanyakan terpesona pula kalian sama keburukannya ya kan. Payah soalnya zaman sekarang ini, yang dulu zaman atuk aku, dalam zaman atuk nenek awak itu hal yang paling aneh gitu ya kan.
zaman atuk sama nenek awak dulu tuh hal yang paling aneh, paling aneh awak nih, paling sangat tapi zaman sekarang ini justru jadi tren guys. Nah itulah karena ya nggak heran gitu kan. Udah lama lagi aku sama liku dunia tipu-tipunya guys. Oke, jadi yang pertama guys, jadi Dajjal nih guys, saking buruknya deh guys. Ini aku serius nih, bukan bercanda ya. Saking buruknya deh guys, nih lagi mode serius nih, jangan bercanda guys. Ini Dajjal ini bukan main-main ya. Ini fitnah akhir zaman yang sangat berat guys. Yang kita bahas ini bukan makhluk sembarangan guys. Batang hidungnya muncul gitu ya kan, batang hidungnya muncul itu ke permukaan bumi nih guys. 70.000 lama murtad, udah nggak ngerti lagi cuy. Ini itulah saking besar, saking bahayanya guys fitnah yang dibawa sama dia guys. Oke. Dan ini diakui juga sama Nabi Muhammad ya guys. Fitnah terbesar di muka bumi ini dari masa Nabi Adam sampai masa sampai datangnya kiamat. Nah itu fitnah yang dibawa Dajjal ini fitnah terbesar ya guys. Nauzubillah. Dari saking buruknya Dajjal ini tadi guys, dari jauh aja nampak biji mata awak dia udah abdan gitu langsung, udah seram kali itu, apalagi kalau dari dekat ya. Jadi Rasulullah SAW itu guys bersabda bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak picik. Ketahuilah sesungguhnya Al-Masihud Dajjal picik mata kanannya guys, seperti buah anggur yang menggelembung keluar guys. Nah di sini jelas kalau mata Dajjal itu picik ya guys. Picek guys ya, maksudnya sebelah matanya itu tertutup guys, dan sebelah lagi itu malah nimbul gitu, keluar gitu kayak buah anggur yang ngapung di atas air guys. Nah gitu, jadi sebelah sini picek misalnya, jadi sebelah sini itu malah nimbul gini guys, jadi nggak bisa nimbulnya itu udah kayak Mugen Square gitu ya, bulat gitu deh guys. Nah, dan kenapa di awal hadis tadi guys Nabi mengatakan bahwasanya sungguhnya Allah Ta'ala itu tidak picik guys. Kenapa harus ada kata itu gitu ya kan? Karena Nabi itu tahu guys, karena Nabi tahu pengikut Dajjal ini bukan hanya sekedar mengikuti Dajjal aja guys, tapi menjadikan Dajjal itu sebagai Tuhan guys. Nah itulah makanya di awal hadis tadi kata-katanya tadi disampaikan Nabi bahwasanya sungguhnya Allah Ta'ala itu tidak picik. Nah itulah. Jadi kan tonton aja video yang sebelumnya, di situ udah aku jelasin visi misi Dajjal itu sampai ingin menggulingkan kekuatan Allah guys sebagai Tuhan dan menggantikan posisi Allah sebagai Tuhan guys. Nauzubillah. Selanjutnya hadis Nabi guys, Dajjal adalah seorang laki-laki yang berbadan besar guys, kulitnya merah, kemerah-merahan, dan rambutnya keriting guys, dan kulitnya merah, rambutnya keriting, dan bermata sebelah guys. Nah itu dah. Selanjutnya hadis yang lain guys, sungguhnya Al-Masih Dajjal itu adalah seorang laki-laki yang pendek guys, ujung telapak kakinya berdekatan dan tumitnya berjauhan gitu, rambutnya keriting, bermata sebelah, dan mata lainnya terhapus guys. Jadi tumitnya itu berjauhan gitu, berarti gini ya, berarti kayak gini guys bentuknya guys. Oke. Ya hadis yang lain juga guys menunjukkan sungguhnya kepala Dajjal itu guys, kalau kita lihat dari belakang itu sangat tebal guys dan berkelok-kelok gitu, bukan jalan mau ke Brastagi tapi berkelok-kelok ya guys. Kebayang kalian tuh guys, badan besar, pendek, gemuk pendek, semekot, kulit coklat, badan merah-merahan, kepala besar, rambut keriting tebal, cemsi gulamba, ujung kaki berdekatan, tumitnya LDR, maksudnya berjauhan ya guys. Literally body shaming itu sangat cocok gitu guys untuk disantumkan sama seorang Dajjalnya guys. Intinya apa yang disampaikan Nabi guys mengenai fisik Dajjal ini sangat buruk guys dan jelek guys, jelek kali lah gitu kan. Sebelah matanya terhapus hilang guys, sebelah matanya nggak beralis juga hilang gitu, terhapus gitu ya. Nah, dan mata sebelah lain itu menjulur keluar gitu guys, buah anggur yang lagi ngapung tadi bilang hadis Nabi yang lain. Dan kondisi mata Dajjal yang sebelah kanan itu seperti biji anggur yang terapung guys, seperti biji anggur yang terapung gitu guys. Saking buruknya itu kan, bahkan ada yang ulama yang nyampaikan Dajjal itu kalau ditengok dari dekat guys, nih nggak jauh beda macam setan guys. Maksudnya saking jeleknya tadi ya macam setan gitu, dari dekat udah ketakutan kali orang nengok ya, apalagi dari jauh udah takut gitu, apalagi dari dekat gitu kan. Dan di antara dua matanya itu ada tertulis tulisan kafir ya guys, yang diajar sama Nabi. Di antara kedua matanya itu tertulis kata kafir guys, dengan diajar Nabi kafaro gitu guys, gitu ya. Oke. Dan itu bisa dibaca sama semua orang guys yang beriman ya guys, mau dia yang bisa baca tulis Arab maupun yang buta huruf guys. Orang mukmin tuh bisa membacanya itu, bisa membaca tulisan itu melalui insting dan penglihatan mereka gitu guys, melalui akal juga gitu. Karena saking banyaknya orang yang membahas dia gitu guys tentang Dajjal nih, apalagi di akhir zaman sekarang ini gitu kan. So jelaslah bagi kita kalau Dajjal ini nyata ya guys, nyata, bukan isyarah atau dari segi sifat aja gitu, bukan, tapi nyata gitu guys, wujudnya itu ada gitu, bakalan muncul nanti gitu guys, OTW gitu di akhir zaman, dengan sosok manusia yang berwajah buri ya kan, dan punya skill gaming di bidang teknologi guys, dan alam juga ya. Dan salah satu fitnah terbesar Dajjal itu dia mampu menurunkan hujan guys.
mampu menurunkan hujan, menggemukkan kambing, memisahkan benda-benda nyata menjadi energi elektronik gitu kan. Lebih canggih dari teknologi lah pokoknya. Kalau kita pakai kendaraan masih perlu BBM ya, tapi itu mesin Dajjal ini nggak perlu lagi pakai BBM gitu ya, tapi energi alam ya guys, karena energi nyata itu bisa diubah dia guys jadi energi yang tidak nyata lagi guys. Jadi dia nggak perlu lagi gitu singgah bentar gitu ke pom bensin ya kan, ke pom bensin yang musim minyak, ada nggak perlu lagi sama dia guys. Jadi udah lifestyle cepat aja lah dia. Makanya dibilang Nabi kan nggak ada tanah yang nggak dipijak Dajjal kecuali Mekah Madinah guys. Dan udah pasti supportnya itu bukan Rafael ya guys, tapi jasa sentralnya itu iblis laknatullah ya guys. Jadi kalau ada di antara kalian yang terlalu membanggakan teknologi kan, hati-hati lah, soalnya orang-orang kayak gini nih incaran Dajjal kali gitu guys, karena gampang aja gitu disesatkan, gampang aja menyesatkannya gitu guys kan. Tapi beda sama orang beriman guys. Orang beriman itu pasti mengatakan guys, bahkan yakin mengatakan antum itu literally benar-benar Dajjal gitu kan, di saat Dajjal itu mengeluarkan kemampuannya guys gitu. Itulah gitulah keyakinan orang-orang beriman guys. Sebagaimana dalam cerita riwayat Rasulullah kepada para sahabatnya guys. Jadi Dajjal itu berseru ke pasukannya waktu mau mengendkan seorang ya guys, waktu mau mengendkan seseorang gitu kan. Jadi kata Dajjal ini, cuman pendapat kalian kalau orang ini ku endkan aja gitu, baru ku edit lagi gitu kan, ku bangkitkan lagi gitu maksudnya guys. Yakin gak kalian sama kekuatanku gitu kata gitu. Baru jawab pasukannya lah kan. Baru habis itu di endkan Dajjal orang itu kan. Baru orang itu hidup lagi gitu. Begitu hidup lagi, laki-laki yang dibunuhnya tadi itu berkata gitu guys. Berkatalah laki-laki itu ke Dajjal tadi gitu. Yakin aku kalau kamu ini Dajjal. Itulah kira-kira bahasanya kita guys. Habis itu mau di-endkan lagi sama si Dajjal, udah nggak bisa lagi gitu. Udah nggak bisa lagi, udah nggak sanggup lagi Dajjal nge-endkan dia kan. Udah kurasa udah habis mana ya. Jadi menurut Abu Isa guys, laki-laki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam ya guys. Yaitu salah satu nabi yang ditangguhkan Allah umurnya guys, hidup sampai akhir zaman gitu, sama kayak Nabi Isa ataupun Iblis laknatullah tadi guys. Jadi ada beberapa orang yang ditangguhkan Allah umurnya guys, termasuklah Nabi Khidir tadi guys. Nah yang kedua guys, ciri-ciri Dajjal dari segi non fisik ya guys. Dari segi non fisik itu berarti kita bahas tentang sifat-sifat dia guys gitu. Jadi fitnah yang dibawa Dajjal di akhir zaman nanti guys itu berupa kemajuan zaman ya guys dan teknologi guys. Padahal semua itu cuman bohongan aja gitu kan, magic kelas tuna gitu, udah nggak kelas kakap lagi guys. Yang mampu mengubah suatu energi, yang bisa membangkitkan orang mati, bisa mendatangkan hujan, kemakmuran, tapi semuanya itu cuma tipuan mata aja guys, karena tergenjutsu gitu guys dari bantuan Jasa Kental Iblis laknatullah tadi guys. Sebenarnya orang tuh nggak berkuasa gitu melakukan itu semua, kecuali ya karena ya mata kita ini udah tertipu luan gitu guys. Ya kayak kalau kalian nonton film Naruto ya udah kena genjutsu gitu kan, udah kena mungkin Tsukuyomi gitu. Saudara Rasulullah guys, lanjut. Dajjal selalu membawa air dan api. Api itu sebenarnya air yang sejuk, dan yang terlihat air sejuk itu sebenarnya api gitu. Maka dari itu berhati-hatilah kamu agar tidak celaka gitu guys. Hari ini udah populer kali ya guys sama kita guys. Mungkin sebagian besar dari kalian dah banyak yang tahu juga gitu guys. Sosok Dajjal yang penipu handal tadi nih guys, pembohong, penebar kejahatan, kang roasting, kang fitnah, segala kan yang jelek-jelek untuk dia lah guys. Karena nama Dajjal itu punya banyak arti guys, dan dari arti-arti tadi itu nggak ada yang arti yang enak didengar gitu, yang buruk-buruk semua gitu. Udah aku bahas juga di video sebelumnya tentang arti nama Dajjal itu. Tujuannya cuma satu guys, selama 40 hari di tengah-tengah manusia untuk merontokkan keimanan manusia guys kepada Allah, supaya akidah kita tersesat guys. Lalu beriman ke Mang Dajjal tadi gitu kan, ke iblis dan setan ya guys. Dan endingnya tuh masuk neraka gitu guys, masuk neraka. Jadi iblis nggak suruh lagi guys, nggak suruh lahir lagi dari neraka gitu, karena udah ada kawan-kawan dia gitu yang berhasil disesatkan ya selama di dunia guys, selama dia di dunia ya guys. Cuman 40 hari tapi berbahaya gitu ke akidah kita guys, karena inti agama kita itu di akidah yang kuat ya guys, iman yang kuat kepada Allah gitu, keyakinan kita seberapa besar gitu kan. Yakin kepada Allah, yakin ya kan, seberapa yakin kau bilang dulu nggak ada Allah itu, kau hilangkan dulu keyakinan kau tentang Allah itu, nggak ada itu semua Allah. Kalau nggak ku bom kau, nggak mau aku, kau bom lah, itu baru keyakinan yang mantap lah. Kau bunuh lah aku, jangan bom, nanti kau apa ya kan, tadi ke mampus aku masuk penjara. Pokoknya mau dibunuh, mau diancam pun kau ya kan, untuk menghilangkan keyakinan orang mati tentang keberadaan Tuhan, nggak akan kau terima itu guys gitu. Itulah saking kuatnya iman kita tadi guys. Nah itulah sangat berfungsi kali gitu guys iman itu dalam diri kita guys. 40 hari ini pun bagi kita guys, tapi satu hari pertamanya itu kayak 1 tahun, satu hari keduanya itu kayak 1 bulan, satu hari ketiganya itu kayak seminggu, dan satu hari selanjutnya itu kayak biasa-biasa aja gitu, kayak hari-hari biasa guys. Dalam durasi singkat itulah Dajjal berkesempatan menyesatkan manusia guys dengan kemajuan teknologi dan zaman tadi guys. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah Dajjal guys, dan terutama dari Dajjal juga lah ya kan. Amin amin robbal alamin. Dan jangan lupa baca doa yang udah aku bikin di deskripsi video ini guys. Oke sekalian yang dibaca setelah, dan doa itu dibaca setelah tahiyat akhir ya. Ya segitu aja, sekian dulu, thanks for watching. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf, dan kalau ada yang kurang jelas mari kita diskusikan di kolom komentar.
Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata orang lain ini hanyalah channel biasa, tapi di matanya Dajjal ini adalah video separuh karena mata Dajjal picek sebelah hadis riwayat Muslim. Nantikan video selanjutnya hanya di Trans Channel ini. ISKABAWALLA. Don't forget to like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe.